Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamdan Sukron. Saya mahasiswa jurusan PPTM, Pendidikan Vokasional Teknik Mesin di Universitas IPS Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang flame hardening. Flame hardening yaitu proses perlakuan panas yang digunakan untuk mengeraskan permukaan logam, terutama baja, dengan cara memanaskan area tertentu menggunakan nyala api dan kemudian mendinginkannya dengan cepat untuk menghasilkan permukaan yang keras dan tahan aus. Untuk langkah-langkah flame hardening yaitu pemanasan dan quenching ya. Untuk pemanasan, permukaan logam dipanaskan dengan nyala api yang mengarahkan panas ke area tertentu dari benda kerja. Setelah dipanaskan, area yang dipanaskan tersebut langsung didinginkan dengan air, minyak untuk air atau minyak untuk mengubah struktur mikromaterial dan meningkatkan kekerasannya. Untuk flame hardening mempunyai beberapa keuntungan. Yang pertama adalah perlakuan terfokus, yaitu proses ini memungkinkan pengerasan hanya pada area tertentu yang diinginkan, sehingga bagian lainnya dari komponen tetap tidak terpengaruh. Sebagai contoh, itu gear rantai sepeda motor. Itu karena permukaannya yang diperkaras, tapi di dalamnya itu masih tidak terpengaruh. Yang kedua adalah cepat dan efisien. Proses pemanasan dan pendinginan cepat yang dapat mengurangi proses produksi. Selanjutnya adalah biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan proses yang pengerasan lainnya seperti induksi atau perlakuan panas secara keseluruhan. Flame hardening cenderung lebih murah karena peralatan yang digunakan relatif sederhana dan mudah didapatkan. Karena apa? Karena biasanya untuk metode flame hardening, alat yang digunakan itu sangat mudah didapatkan dan lebih terjangkau karena menggunakan las asetilen, yaitu gas asit asetilen dan gas oksigen. Hanya dua itu tok yang jadi bahan utamanya. Mudah didapat dan harganya juga terjangkau. Selanjutnya, tidak memerlukan bentuk khusus. Komponen yang tidak teratur atau besar masih bisa diproses dengan flame hardening tanpa memerlukan alat yang mahal ataupun peralatan khusus. Nah, keuntungan lainnya menggunakan flame hardening yaitu untuk beberapa alat yang tidak terlalu besar itu tidak memerlukan alat-alat yang mahal ataupun alat-alat khusus, peralatan khusus. Selanjutnya adalah meningkatkan ketahanan aus. Dengan meningkatkan kekerasan permukaan, flame hardening dapat memperpanjang umur pakai komponen yang sering dipapar gesekan atau keausan. Nah, selain kelebihan, pasti ada kekurangannya. Ya, salah satu kekurangannya yang pertama adalah kontrol yang sulit.
karena mayoritas, ya bukan mayoritas sih, ad- lebih banyak yang masih menggunakan teknik manual, menggunakan tangan sendiri, tidak menggunakan mesin. Makanya kontrolnya agak lebih sulit. Karena proses ini dapat lebih sulit dikontrol secara presisi jika dibandingkan dengan metode pengerasan lainnya seperti pengerasan induksi, terutama untuk komponen-komponen dengan ukuran yang besar atau geometri yang kompleks. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, karena flame hardening biasanya menggunakan teknik manual, menggunakan tangan, itu punya kelemahan yang cukup signifikan. Ya, terutama untuk bagian untuk benda kaca yang ukurannya besar dan bentuk yang kompleks lah. Perubahan struktural yang tidak merata, pemanasan ya dan pendinginan yang tidak seragam bisa menyebabkan distorsi atau tegangan internal pada material yang dapat menyebabkan kerusakan pada komponen. Nah, untuk besi yang dipanaskan untuk waktu yang tidak sama, terkadang eh, bisa menyebabkan kegetasan. Maka dari itu bisa menyebabkan kerusakan pada komponen jika tidak terbiasa menggunakannya. Selanjutnya adalah keterbatasan material. Lem hardening lebih efektif pada baja karbon sedang ataupun tinggi, tetapi tidak terlalu cocok untuk semua jenis logam ataupun paduan. Nah, untuk flame hardening itu cocok untuk jenis baja yang mengandung karbon yang sedang ataupun tinggi. Tidak semua, terutama untuk logam-logam seperti logam campuran itu tidak cocok menggunakan teknik flame hardening. Efek pada ketangguhan. Meskipun permukaan menjadi lebih keras, bagian di dalam komponen tetap memiliki sifat yang lebih lunak, yang dapat menyebabkan perbedaan ketahanan terhadap beban atau kausan jika tidak dirancang dengan baik. Ya, untuk efek ini contoh paling mudah yaitu kembali lagi ke gear rantai sepeda motor. Karena permukaannya itu keras, tapi dalamnya itu masih tidak terjadi pengerasan apapun. Jadi masih agak lunak. Jadi bisa dilihat kalau sudah gear sudah aus, pasti kalau kalian perhatikan, pasti rigi-riginya juga akan miring mengikuti alur putaran roda. Lah, seumpama kalau tidak dirancang dengan baik akan seperti apa? Padahal itu gear sepeda motor itu sudah dirancang sedemikian rupa, tapi masih aus dan sudah bisa dilihat kalau sudah aus seperti apa. Tapi kalau tidak dirancang dengan baik akan seperti apa lagi itu. Yang selanjutnya pengaruh thermal pada material. Proses ini bisa mengubah sifat material secara tidak merata, yang kadang bisa menyebabkan pengurangan ketahanan terhadap korosi atau kegagalan material di area yang tidak terjaga dengan baik.
Ya, salah satu kelemahannya juga itu. Ya, ini ada satu video tentang proses proses hardening. Bentar dulu. Ya, itu video singkat, padat dan jelas tentang flame hardening, yaitu benda kerja dipanaskan sampai ke titik tertentu, lalu didinginkan. Ya, mungkin cukup itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.